Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elinor Hayati, berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3A, Universitas Islam Nusantara Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan tentang laporan mengajar dari rumah atau yang sering disebut juga dengan MDR, yaitu kegiatan ini dinaungi oleh Permadani Diksi Nasional atau para alumni atau anak-anak bidik misi yang menjadi relawan volunteer mengajar dari rumah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia penyelenggara tentang program ini karena sangat membantu menambah pengalaman beserta juga wawasan, beserta kepada ibu, bapak, saudara semuanya yang turut mendukung acara program volunteer mengajar dari rumah ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang ingin dibahas yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan belajar kampus merdeka atau merdeka belajar kampus merdeka gitu ya. Dulunya kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen, jadi tatap muka secara langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi seorang sumber utama. Ini tentunya akan menjadi mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Selama ini, pada dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran yaitu SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas gitu. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya gitu. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka belajar gitu? Merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka birokrasi. Dosen dibebaskan birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang mana yang mereka sukai gitu. Menurut Bapak Menteri Pendidikan kita yaitu Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan guna untuk memasuki dunia kerja gitu. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil gitu. Adanya konsep tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Jadi konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Adapun dan wawasan tambahan untuk para siswa. Yang ketiga, membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anak tersebut begitu. Nah, sasaran yang saya ambil yaitu dari RT 1 RW 2 Sukarangi, Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Program atau jadwal kegiatan pada minggu pertama
ya, bisa dilihat gambarnya di sini gitu. Dilaksanakan pada pukul 15.30 sampai dengan 17.30 gitu. Nama peserta didik yang diajar yaitu kelas 5 SD yang berasal dari SDN Mekar Maju. Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pada pukul 15.30 sampai dengan 17.30 saya mengajari adik-adik mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ada pada buku LKS tema 1 dan 2. Adik-adik merasa senang dan penuh semangat terhadap pembelajaran tersebut begitu. Dan sebelum kegiatan, siswa sangat malas akan pembelajaran karena kurang memahami tentang pelajaran tersebut. Namun setelah setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa semakin senang belajar dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut dalam buku LKS-nya gitu. Nah, adapun kegiatan pada minggu kedua pada tanggal 11 Oktober tahun 2020. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari SD kelas 5 juga sama ya, adik-adik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada yang melanjutkan yang kemarin yaitu tema 1 dan tema 2, sama merasa senang gitu. Dan pada sebelum pembelajaran mereka sangat terbantu gitu. Dan sesudahnya juga gitu. Sebelum pembelajaran, jadi para siswa diarahkan untuk membaca terlebih dahulu tentang materi yang diberikan oleh ibu guru tersebut, sehingga sesudah pembelajaran berlangsung, mereka saling bertanya satu sama lain, yaitu kepada saya sendiri mengenai pembelajaran yang kurang dipahami, sehingga mereka bisa memahami mengenai pembelajaran tersebut begitu. Adapun pada minggu selanjutnya yaitu minggu ketiga pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 15.30 sampai dengan 17.00 saya membantu mengajarkan tugas yang diberikan sekolah yaitu kepada peserta didik baik di SD maupun TK. Pembelajaran siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah dan sesudah pembelajaran siswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah tersebut. Adapun yang selanjutnya yaitu laporan pada minggu keempat pada hari Minggu 25 Oktober tahun 2020 pukul 15.00 sampai dengan 17.00. Saya mengajarkan menggambar, mengenalkan warna kepada peserta didik, sehingga sebelum kegiatan itu siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi siswa itu belum bisa menggambar sama sekali. Nah, setelah kegiatan dilaksanakan, siswa dapat menyelesaikan dan menggambar sesuai yang dia inginkan gitu. Jadi suatu peningkatan yang sangat baik menurut saya gitu. Pada minggu kelima pada tanggal 1 November 2020 yaitu tepatnya pada jam 15.30 sampai dengan jam 17.30 sasaran peserta didik yaitu TK Pertiwi yang saya ajarkan seperti yang minggu sebelumnya, yaitu mengajarkan mengenai menggambar dan mengenalkan warna-warna kepada peserta didik begitu. Adapun pada minggu ke-6 atau minggu tanggal 8 November 2020 pada hari Minggu ini bertepatan pukul 15.30 sampai dengan 17.00. Jadi saya membantu mengerjakan tugas yang diberikan sekolah kepada peserta didik baik SD maupun TK. Yang selanjutnya yaitu minggu ke-7. Minggu ke-7 yaitu pada bulan November, yaitu pada Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 15.30 sampai dengan 17.00. Sasaran yang diajarkan yaitu SD Mekar
dengan 17 WIB gitu. Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, saya membantu pembelajaran yang ada di sekolahnya masing-masing serta mengenalkan huruf-huruf abjad beserta menonton cerita dongeng yang ada dalam RPP MDR gitu. Nah, sehingga mengapa diselipkan tentang video-video seperti cerita anak gitu dalam pembelajaran supaya anak tersebut tidak merasa jenuh saat mengikuti pembelajaran tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pada Minggu ke-9 tepatan tanggal 29 November 2020 pukul 15.30 sampai dengan 17.30 gitu. Saya membantu pelajaran yang ada di sekolahnya masing-masing serta mengenalkan huruf-huruf abjad beserta menonton cerita dongeng yang ada di dalam RPP MDR tersebut begitu. Jadi sama kayak minggu lalu, sehingga siswa dapat memahami apa yang dipelajari minggu lalu dan dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dengan mengenalkan huruf-huruf abjad, sehingga kedepannya siswa tersebut agar bisa membaca gitu. Selanjutnya pada Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 15.30 sampai dengan 17.30 begitu. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember ini saya membantu mengerjakan tugas yang diberikan sekolah kepada peserta didik dari TK dan menonton cerita anak gitu. Yang selanjutnya pada Minggu tanggal 13 Desember 2020 sasaran murid yang diajarkan yaitu beberapa TK. Pada hari Minggu yaitu saya membantu mengerjakan tugas yang diberikan sekolah kepada peserta didik beserta menonton cerita anak. Adapun pada minggu ke-12 juga sama seperti itu, yaitu beberapa murid TK dan memberikan beberapa pengajaran yang ada di TK beserta sambil menonton cerita anak gitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf